Selamat datang kembali di video presentasi Hukum Bernoulli. Nah, di video ini kita akan mengerjakan contoh soal agar kalian lebih memahami Hukum Bernoulli ya. Nah, mari kita langsung ke soal tersebut, di mana dikatakan bahwa suatu tangki air bocor, ya seperti gambar di samping. Jadi ini adalah tangki air yang bocor, ya jadi terdapat lubang. Nah, jika bagian atas tangki terbuka, jadi ini adalah terbuka. Lalu yang A, itulah kita perlu tentukan kecepatan air. Ya, kecepatan air pada saat keluar dari lubang tersebut. Nah, ketika ketinggian air itu adalah 0,5 meter di atas lubang. Jadi ini adalah ketinggian permukaan air itu adalah 0,5 meter di atas lubang. Ya, ini adalah 0,5 meter. Nah, di mana kita perlu mencari kecepatan air, ya kecepatan semburan air. Nah, maka mari kita gunakan hukum Bernoulli, di mana tekanan jika kita tambahkan dengan ini adalah energi potensial per satuan volume, lalu kita tambahkan dengan energi kinetik per satuan volume setengah rho V kuadrat, itu akan sama dengan P2 ditambahkan dengan rho GH lalu ditambahkan dengan setengah rho V2 kuadrat. Ini adalah 1, ini adalah 2 ya. Nah, maka mari kita lihat di sini tekanannya adalah berapa. Tentu saja jika bersentuhan dengan atmosfer itu tekanannya adalah P0 ya. Lalu berapakah tekanan di sini di lubang ini? Tentu saja tekanannya itu juga sama, yaitu P0. Maka mari kita substitusikan P1 dengan P0, lalu P2 juga dengan P0. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan rho GH. Nah, sekarang berapakah ketinggian dari air tersebut? Nah, misalkan kita analisis bahwa titik di sini ketinggiannya adalah 0 ya, jadi ya mari kita asumsi bahwa ketinggian di sini adalah 0. Maka kita bisa sebutkan bahwa rho GH1 itu akan sama dengan 0,5 meternya. Mari kita namakan ini adalah H1. Ya, H1. Lalu kita tambahkan dengan, nah, adakah kecepatan pada fluida di atas nih? Tentu saja kecepatannya itu adalah 0 ya, jadi ya V1 itu sama dengan 0. Ya, kecepatan dari fluida pada tangki tersebut adalah 0, maka kita bisa tuliskan ini adalah 0. Ya. Di mana itu sama dengan P0, lalu kita tambahkan dengan rho GH2. Jadi di sini kita analisis bahwa titik di sini adalah ketinggian 0. Jadi kita bisa tuliskan ini adalah 0. Ya, jadi di sini hanyalah terdapat 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, sekarang P0 dengan P0 itu akan saling eliminasi ya. Kita dapat kurangkan kedua ruas dengan P0, maka di sini akan hilang. Nah, maka sisanya itu adalah sebagai berikut. Yaitu nah, di mana di sini rho dengan rho juga dapat kita coret ya. Kita bagikan kedua ruas dengan rho, maka itu akan menyisakan G dikalikan H1 itu sama dengan setengah V2 kuadrat. Jadi di sini adalah setengah V2 kuadrat itu sama dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian permukaan air, di mana itu akan sama dengan V2 kuadrat itu sama dengan 2GH1 ya. Lalu di sini V2 kuadrat V2 itu akan sama dengan akar 2GH1. Nah, dengan demikian maka kita telah temukan kecepatan air pada saat keluar dari lubang tersebut. Nah, di mana saya akan perkenalkan yang namanya hukum Torricelli ya. Ini merupakan hukum Torricelli, di mana Torricelli mengatakan bahwa kecepatan ya, jadi kecepatan semburan fluida ya, ini adalah kecepatan semburan fluida pada kedalaman setinggi H ya, jadi kecepatan semburan fluida, kita tuliskan ya, semburan fluida dengan kedalaman ya, dengan kedalaman, jadi ini adalah dengan kedalaman H ya, jadi dengan kedalaman H yang dari permukaan itu akan sama dengan kecepatan yang didapatkan benda ya, kecepatan yang didapatkan benda pada saat jatuh bebas ya, pada saat jatuh bebas. Jadi ini adalah hukum Torricelli ya.
Nah, dimana jika kalian memiliki sebuah benda yang dari kecepatan 0 jatuh bebas. Nah, sekarang berapakah kecepatan yang didapatkan benda tersebut pada saat menyentuh tanah? Ya, dengan ketinggian h. Jadi di sini saya lupa tuliskan kecepatan yang didapatkan benda pada saat jatuh bebas dari ketinggian h, ya, dari ketinggian h. Jadi ini adalah hukum Torricelli, ya. Dimana mari kita ke kinematika, ya, dimana V T kuadrat, ya, kecepatan akhir itu sama dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2 percepatan dikalikan dengan jarak. Dimana di sini kita akan analisis aksis Y saja, maka di sini jaraknya adalah H, lalu percepatannya itu adalah gravitasi, maka inilah G dikalikan H. Jatuh bebas artinya adalah tidak terdapat kecepatan awal, ya, tidak memiliki kecepatan awal, maka VT kecepatan akhir itu akan sama dengan akar 2GH. Jadi ini adalah mirip, ya. Jadi ini adalah hukum Torricelli. Ya, jadi kalian dapat menurunkan hukum Torricelli dengan menggunakan hukum Bernoulli, ya. Kalian dapat menggunakan hukum Bernoulli untuk menurunkan hukum Torricelli. Jadi di sini dikatakan bahwa kecepatan semburan fluida dengan kedalaman H dari permukaan airnya itu sama dengan kecepatan yang didapatkan benda pada saat jatuh bebas dari ketinggian H. Ya, dengan demikian mari kita lanjutkan. Ya, jadi di sini adalah akar dari 2 dikalikan dengan 9,8 dikalikan dengan H, di mana H1 itu adalah 0,5 meter. Jadi kita kalikan dengan 0,5 meter, di mana ini akan sama dengan 1 dikalikan dengan 9,8. Nah, maka akar 9,8 itu akan sama dengan berapa? Mari kita gunakan kalkulator untuk menghitungnya. Di mana 9,8 kita pangkatkan dengan 0,5. 0,5. Di mana itu adalah 3,13 meter per detik. Jadi ini adalah kecepatan semburan air, ya, yang keluar dari lubang tersebut. Ya, jadi itu adalah 3,13. Ini adalah 3,13 meter per detik. Ya, semua kalian mengerti. Nah, sekarang mari kita ke yang B. Jadi mari kita ke yang B. Di mana pertanyaan B itu adalah sebagai berikut, yaitu sejauh berapakah aliran air akan menyentuh tanah jika jarak lubang adalah 3 meter dari tanah. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa jarak antara tanah dengan lubang itu adalah 3 meter. Ya, 3 meter. Jadi sejauh berapakah air tersebut akan menyentuh tanah. Jadi di sini kita perlu mencari jarak X. Ya, X itu sama dengan berapa? Jadi tentu saja caranya sangat mudah. Ya, jadi di sini fluida tersebut hanya memiliki kecepatan aksis X, ya, komponen X. Nah, maka untuk komponen Y-nya itu adalah jatuh bebas, ya. Ini adalah gerakan jatuh bebas. Jadi kita perlu mencari berapakah waktu yang diperlukan untuk fluida tersebut jatuh ke tanah. Nah, maka mari kita gunakan rumus berikut, di mana S, ya, atau kita sebutkan H, atau kita tuliskan dahulu, ya. Kita tuliskan dahulu rumusnya, di mana S itu sama dengan V0 dikalikan T, kecepatan awal dikalikan waktu, ditambahkan dengan setengah dikalikan dengan percepatan dikalikan dengan T kuadrat. Ya, V0T ditambahkan dengan setengah T kuadrat. Nah, di mana di sini kita akan menganalisis komponen Y, ya. Kita akan menganalisis komponen Y. Maka di sini ketinggiannya adalah H, di mana sama dengan V0 itu akan sama dengan 0, ya. Kecepatan awal dari aksis Y itu adalah 0. Maka di sini akan sama dengan 0. Nah, sisanya itu adalah setengah dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan T kuadrat. Ya, jadi mari kita lanjutkan. Maka T kuadrat itu akan sama dengan 2 dikalikan H dibagikan dengan G. Nah, maka mari kita masukkan nilai-nilai tersebut. 2 dikalikan dengan ketinggiannya adalah 3 meter. Lalu kita bagikan dengan 9,8. Lalu kita akarkan, ya. Lalu kita akarkan. Karena kita perlu mencari waktu yang diperlukan agar fluida tersebut jatuh pada tanah. Nah, di mana ini sama dengan? Mari kita gunakan kalkulator, yaitu 6 dibagikan dengan 9,8, lalu kita pangkatkan dengan setengah. Inilah waktu yang diperlukan, yaitu 0,78 detik. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat mencari jarak S-nya, yaitu Vx itu akan sama dengan di mana S itu sama dengan Vx dikalikan dengan T, ya, di mana ini adalah koordinat X.
Nah, maka Vx, kita bukan mencari Vx ya, kita perlu mencari Sx. Maka Sx itu akan sama dengan kecepatannya, yaitu 3,13 kita kalikan dengan waktunya, yaitu 0,78. Di mana itu akan sama dengan berapa? Jadi ya, kita kalikan dengan 3,13, di mana itu sama dengan 2,45 meter. Ya, jadi ini adalah 2,45 meter dari lubang tersebut. Ya, jadi ini adalah 2,45 meter. Nah, semua kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi.